Hi guys, selamat datang di my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Mutiara dari kelas manajemen 22C dengan NPM 224111055. Jadi di sini saya akan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi para pekerja, sangat penting untuk mengadakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Tapi sangat disayangkan sampai saat ini masih banyak perusahaan yang mengabaikan pentingnya K3. Padahal dengan adanya K3, para pekerja akan terlindungi haknya untuk bisa bekerja dengan aman. Selain itu, K3 juga berguna untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja yang bisa menimbulkan kerugian bagi para pekerja ataupun perusahaan itu sendiri. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk bisa menerapkan upaya K3, tentu Anda harus mengetahui dulu makna dari hal ini. Menurut Undang-Undang, K3 adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Hal ini diwujudkan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Jadi, pada intinya, K3 wajib dilaksanakan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja. Jika terjadi kecelakaan di tempat kerja atau penyakit yang diakibatkan oleh kegiatan kerja, hal tersebut akan menjadi tanggung jawab pemilik perusahaan. Suatu perusahaan yang tidak menerapkan K3 dalam kegiatan perusahaan, maka akan dikenakan sanksi pidana oleh negara. Selain diharuskan membayar denda, perusahaan yang tidak menerapkan K3 juga harus membayar ganti rugi kepada pegawai yang dirugikan. 5 prinsip umum keselamatan dan kesehatan kerja yang wajib dipenuhi perusahaan. Yang pertama yaitu penyusunan kebijakan, di mana prinsip pertama dalam pengupayaan keselamatan kesehatan kerja yang harus dipenuhi adalah penyusunan kebijakan. Ini merupakan langkah awal yang dimulai dengan peminjaman dan harus disertai komitmen dalam tingkatan pimpinan. Yang selanjutnya yaitu penelaahan awal. Berikutnya, setelah melakukan penyusunan kebijakan, prinsip yang harus dipenuhi adalah penelaahan awal. Yang dimaksud penelaahan di sini adalah mengidentifikasi bahaya yang mungkin muncul dalam kegiatan kerja. Selain itu, penelaahan tentang pengendalian risiko kecelakaan kerja juga harus dilakukan. Rencana K3 harus terdiri dari skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, dan lain-lain sebagainya. Dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Jika sudah melakukan penyusunan, kebijakan, dan penelaahan awal, perusahaan harus memperhatikan dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana supaya upaya K3 bisa terlaksana dengan baik. Dibutuhkan SDM yang berkualitas. Selain sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana juga memegang peranan yang sangat penting karena nantinya penggunaan sarana dan prasarana akan berkaitan dengan prosedur kerja. Instruksi kerja, dokumentasi, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya itu pemanfaatan serta evaluasi, di mana prinsip keselamatan kesehatan kerja selanjutnya adalah pemantauan yang diikuti. Evaluasi pemantauan bisa dilakukan oleh pihak internal perusahaan atau pihak eksternal. Tujuan diadakannya pemantauan adalah untuk mengetahui seberapa efektif upaya K3 perusahaan dan mencari tahu jika masih ada kekurangan atau kesalahan. Yang kelima yaitu peninjauan dan peningkatan kinerja, di mana prinsip terakhir dari keselamatan kesehatan kerja di perusahaan adalah peninjauan dan peningkatan kinerja
Untuk mendapatkan hasil yang spesifik, peninjauan harus dilakukan secara berkala. Upaya bisa menjamin kesesuaian penerapan upaya ketiga. Supaya upaya pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja bisa terlaksana dengan baik, maka kelima prinsip di atas harus terpenuhi, karena jika keselamatan dan kesehatan tenaga kerja terjamin, maka produktivitas perusahaan juga akan meningkat. 3 manfaat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja bagi perusahaan. Yang pertama yaitu untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Yang kedua, mengurangi pengeluaran biaya akibat kecelakaan kerja. Dan yang terakhir ada meningkatkan reputasi perusahaan. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you Deku.